penyanyi dangdut Lesti Kejora harus menghadapi laporan Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta. Ya, perseteruan keduanya yang semakin memanas itu pun tak pelak mendapatkan sorotan tajam dari beberapa pihak, termasuk musisi Judika. Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu menilai kasus yang menimpa Lesti Kejora adalah imbas dari sistem dan aturan yang tidak jelas. Meski menurutnya tak elok jika pencipta lagu berseteru dengan penyanyi, Judika berharap musisi Indonesia bisa bersama-sama mencari jalan keluar terkait sistem pembayaran hak cipta yang adil untuk semua pihak, atau dalam hal ini adalah antara pencipta lagu dan penyanyi. Sebagai salah satu musisi di Indonesia, Judika turun tangan langsung dan berencana akan mengunjungi gedung DPR serta secara terang-terangan meminta agar pemerintah untuk memperjelas aturan hukum sejelas-jelasnya. Di sisi lain, Yoni Dores lantas menanggapi pandangan Judika, yang menurutnya diduga terlalu menyudutkannya. Dan untuk mengetahui sorotan tajam Judika, serta respon dari Yoni Dores itu sendiri, maka inilah 5 sorotan tajam Judika soal kasus dugaan pelanggaran hak cipta Yoni Dores versus Lesti Kejora. Versi Cumi Top 5. Perseteruan antara pencipta lagu Yoni Dores dan penyanyi dangdut Lesti Kejora tampak semakin memanas. Ya, melihat perseteruan keduanya, Judika yang juga merupakan musisi sekaligus pencipta lagu menilai, jika hal tersebut sebenarnya tidak elok dipermasalahkan. Walaupun Yoni Dores memiliki hak untuk melaporkan Lesti Kejora, Judika khawatir jika nanti para penyanyi tanah air memiliki ketakutan menyanyikan lagu-lagu yang bukan dari hasil ciptaannya sendiri. Sementara, Yoni Dores merasa jika dirinya tidak bersalah, sebab ia awalnya hanya ingin menanyakan secara baik-baik kepada Lesti Kejora yang telah menyanyikan lagu-lagu ciptaannya tanpa izin sejak 2018. Lantas seperti apa pandangan Judika? Dan seperti apa respon Yoni Dores? Sebenarnya ekosistem musik ini sedang tidak baik-baik saja. Ini karena aturannya nggak jelas, informasinya ke masyarakat, ke pencipta, ke ekosistem ini sedang tidak informasinya tuh nggak jelas gitu. Akhirnya seperti sekarang kan penyanyi dan pencipta ini menjadi seperti orang yang bermusuhan. Kalau sekarang semuanya jadi langsung direct main isu atau main somasi penyanyi, ini sebenarnya hal yang tidak elok gitu. Walaupun ini hak masing-masing, artinya pencipta, penyanyi punya hak untuk melakukan apapun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi yang aku mau bilang ini nggak baik gitu, artinya penyanyi dan pencipta ini berseteru ini sangat tidak baik ya. Akhirnya ada ketakutan nanti orang penyanyi untuk menyanyikan lagu-lagu di kemudian hari, akan mencari aman. Kalau mau ya diumumkan aja pencipta lagu yang memang memberlakukan hak eksklusif lagunya misalnya di luar sistem yang ada di pemerintah ini untuk performing ya, misalnya ya diumumkan, gua gini ya, gua harus izin ke gua lewat ini gini, gua ada bergabung di sini, gua option out, gua keluar dari LMK misalnya yang di administrasi pemerintah. Ya udah, ya kita tahu gitu loh. Jadi penyanyi tahu, semua tahu aturan yang berlaku. Jadi semuanya tahu. Misalnya kalau kita ke public komersial gitu ya, kalau kita di marketplace kan kita tahu kalau beli barang misalnya di mana kan kita tahu, kita cari barangnya, kita bayar dulu baru barangnya dikirim gitu. Itu kan jelas. Kok sekarang malah saya diserang? Di mana gue salahnya? Saya tidak merasa bersalah sampai sekarang. Saya cuma menanyakan hak aja. Ini Lesti nyanyi lagu ini, izinnya dari siapa? Apa orang lain disuruh orang lain misalnya gitu kan? Nggak apa-apa. Saya sih nggak apa-apa karena memang niat saya bukan untuk melarang lagu saya dinyanyiin orang. Saya nggak melarang.
karena ya mungkin media sendiri yang nggak gila-gilain apa gimana, nggak ngerti. Niatnya saya nggak ada itu. Sebagai musisi sekaligus pencipta lagu, Judika menilai jika sistem dan aturan terkait hak cipta di Indonesia masih harus disuarakan lebih jelas, agar permasalahan seperti yang dihadapi Lesti Kejora dan Yoni Dores tak terjadi kembali di kemudian hari. Sementara, Judika secara terang-terangan meminta agar pemerintah turun tangan untuk mengatasi sengkarut hak cipta tersebut. Lantas seperti apa harapan Judika terhadap pemerintah? Dan bagaimana Yoni Dores menanggapi terkait langkah tersebut? Ini aku takutkan kalau negara nggak turun, kalau tidak diketok palu secara aturan mana yang berlaku, mana yang harus diikutin. Jadi jangan di tengah jalan kita seperti penyanyi ini merasa bingung seperti apa. Aku juga pencipta merasakan hal yang masih belum benar sistem pembayaran royalti ini, pengkolekan sampai pendistribusiannya ke pencipta ini belum transparan, belum jelas gitu. Artinya ini yang harus dibenerin. Kita juga dari visi kita akan bicara nanti ke DPR. Jadi semuanya harus pemerintah harus turun, karena yang aturnya, yang membuat peraturan kan bukan kita. Pemerintah yang buat melalui nanti DJKI merumuskan ini, LMK yang bekerja kayak sebagai wasit atau sebagai pengelola royalti ini. Jadi mereka ini harus ikut, harus terbuka gitu. Gimana sih sebenarnya sistemnya supaya jangan pencipta sama penyanyi ini yang berantem gitu. Sayang banget. Kalau pencipta, semua pencipta mendukung dengan ini, karena memang untuk memberikan contoh aja buat penyanyi lain supaya jangan begitu gitu. Kalau misalnya mau pakai buat cover kalau misalnya masukin ke YouTube berarti kan ada komersil ya, berarti memang harus bayar. Lagu-lagu saya banyak yang pada bayar, ada di YouTube semua kan. Jadi kalau yang nggak bayar juga ketahuan sih. Meski ikut turun tangan dengan meminta pemerintah atasi sengkarut hak cipta, Judika tetap menyayangkan sikap yang diambil Yoni Dores, lantaran menurutnya hal tersebut akan merusak ekosistem penyanyi dan pencipta lagu. Bahkan Judika menyebut jika lagu-lagu yang diduga dipermasalahkan oleh Yoni Dores itu akan tenggelam. Menanggapi sederet rumor miring yang ada, Yoni Dores mengaku merasa terzolimi. Meski ia tak masalah atas spekulasi-spekulasi yang diberikan oleh para artis dan penyanyi terhadapnya. Lantas seperti apa tanggapan Judika terkait permasalahan tersebut? Dan bagaimana respon Yoni Dores sendiri? Dan ini nggak bagus buat ekosistem, dan repotnya nanti lagunya yang akan mati sendiri. Karena apa? Karena orang akan cari aman nyanyi lagu-lagu yang menurut mereka tidak akan membuat mereka tidak aman, dituntut lah, ini segala. Kalau kita ngomong lagu barat kan semuanya sudah ada mekanismenya. Aku nyanyi di mana-mana lagu barat semua itu sudah LMK ke LMK gitu. Jadi sekarang memang harus ada aturan yang jelas, diinformasikan dengan jelas. Kalau ada yang mau direct license dan lain-lain diumumkan supaya jelas. Statement apa sih Pak Judika itu sampai bicara itu? Nggak tahu, ya Pak. Statement apa Pak? Kenapa? Apa yang diucapkan Judika? Ya pokoknya yang saya tangkap pokoknya biarin aja, ntar juga mati sendiri lagunya, nggak ada yang pakai. Dia ngomong gitu apa karena dia ada masalah sama Dhani sebelumnya terus ngepek ke saya? Apa begini saya nggak tahu. Makanya saya pengen nanya sama orang-orang seperti itu, di mana sih salah saya menuntut Lesti ini? Menurut undang-undang hak cipta, di mana salahnya? Tolong kasih tahu saya. Demi ekosistem yang lebih baik, Judika berpendapat jika penyanyi dan pencipta lagu-lagu harus memiliki kontrak resmi
hingga keduanya tak mempermasalahkan terkait hak cipta lagi di kemudian hari. Kalaupun terdapat pelanggaran, penyanyi dan pencipta lagu-lagu tersebut sudah saling mengetahui letak kesalahannya. Lantas, seperti apa pendapat lengkap Judika dan bagaimana respon Yoni Dores? Aku juga punya hak atas lagu-lagu. Kalian tahu itu sakiti bagaimana kalau aku tidak bebas, saya mau papa larang sampai akhir. Aku juga pernah sampai waktu itu tidak pernah berhenti bernyanyi karena suaraku. Jadi aku juga berjuang untuk hak-hakku, untuk anak-anakku nanti ke depan. Jadi cuman perjuangannya seperti apa, ini yang harus kita sama-sama berdiskusi. Karena aku maunya setiap laguku dimainkan nanti dimanapun aku mendapatkan hakku. Caranya seperti apa? Ya mungkin ini penyanyi menjadi agent misalnya, dia mengagent untuk ngomong ke promotor, ini lagu-laguku kamu ini ya bayarin ke LMKN, memastikan. Jadi setiap lagu yang kita bawakan itu kita pastikan ke penyelenggara supaya dibayarkan ke pencipta. Ini kan udah mumpung nih trigger mengenai pencipta lagunya udah naik, jadi jangan sampai tidak ada hasilnya. Artinya udah banyak yang ribut-ribut. Secara pribadi aku pengen memang semua ekosistem ini enak. Kalau dibilang hak cipta tidak ada hubungannya sama penyanyi juga enggak lah. Sekarang kalau misalnya pencipta seenaknya melarang penyanyi juga kan, misalnya aku nyiptain lagunya si A misalnya, aku nyanyi lagu dia, terus tiba-tiba pas sudah meledak dia nggak suka aja maka dia larang gitu kan, nggak boleh lagi kan. Hak kita sebagai penyanyi juga jadi aneh gitu. Jadi anytime dia bisa larang itu juga nggak buat penyanyi juga nggak adil, walaupun itu hak misalnya pencipta gitu. Tapi kan harus diatur, kalau nggak ya seperti apa nanti pelaksanaannya di dalam mekanisme di dalam industri ini gitu. Itu yang harus diatur. Jadi kalaupun melanggar harus jelas pelanggarannya seperti apa gitu. Kalau dibilang undang-undang 2014 sudah berlaku dari 2014, tapi kan ada undang-undang turunannya dulu yang membuat pelaksananya diatur supaya lebih gampang. Ya kan, ada PP 56 2021 7 tahun setelahnya diatur semua supaya di sini tuh lebih nyaman. Tapi kalau belum juga nyaman nyampe ke semua ekosistem, ya mari kita fight lagi. Aku sih yakin momen ini tahun ini ya, ini udah ribut sebegini besar, semuanya harus beres. Sakit hati saya Pak, dari dulu juga biasa sama begitu. Biasa. Saya toh gak cari uang dari mereka juga. Saya berdiri sendiri. Saya juga banyak nolong kok ke artis-artis jadi tanpa memungut bayaran. Dari mulai lagu, studio, rekaman sampai kelar rumah nyanyi aja udah. Boleh tanya lah penyanyi-penyanyi. Sama Inul apa saya ada kontrak sama Inul? Nggak pernah ada kontrak. Dari hati ke hati aja. Iya, nggak ada urusan sama kamu. Jadi dengerin cuma sebel aja. Sakit hati bang nggak, sebel aja. Ngapain lo? Ikut urusan. Tahu nggak persoalannya? Kok langsung statement begitu? Yoni Dores diketahui telah menghubungi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN terkait dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan Lesti Kejora. Ya, Yoni Dores melakukan hal tersebut lantaran lagu-lagu ciptaannya terdaftar di LMKN. Benarkah lagu-lagu ciptaan Yoni Dores telah terdaftar semua di LMKN? Bagaimanakah respon LMKN yang telah dihubungi Yoni Dores? Yoni ini sudah terdaftar di LMKN. Terdaftar lah, saya WAMI. Saya di WAMI, saya dari KCI ke Pelari pindah ke WAMI terakhir. Ya prosedurnya kalau misalnya dibikin untuk dikomersikan ya harus ke pencipta atau ke publishernya kan. Itu yang dituduh, undang-undangnya begitu kan. Kalau LMK kan cuma buat performing. LMKN tidak boleh menerima uang mekanikal. Uang mekanikal itu uang pembayaran buat pembelian lagu yang itu dikomersilkan. Nggak boleh. LMKN hanya ngolek performing aja. Yang pasti kami sampaikan bahwa sama sekali belum ada pemberitahuan resmi ke LMKN sebagai lembaga manajemen kolektif di
diamanatkan oleh undang-undang untuk mengolek dan menghimpun serta mendistribusikan royalti bagi pemilik hak cipta maupun hak terkait. Hak terkait di sini adalah penyanyi, kemudian ada pemusik, dan juga ada produser fonogram. Kalau hak cipta itu terkhusus pencipta lagu atau ahli warisnya tentunya gitu, atau juga mungkin sudah dikuasakan di penerbit musik dan lain sebagainya gitu. Jadi secara resmi belum ada pemberitahuan resmi. Kami hanya mendengar dan mengikutinya juga baru dari rekan-rekan pers gitu, termasuk anda-anda sekalian yang hari ini juga bertemu dengan kita di LMKN. Nah, hari ini saya Darmo Ratmangun, Ketua LMKN, bersama-sama dengan Pak Joni Maukar. Beliau membidangi lisensi dan collecting di LMKN, begitu.